Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
untuk meningkatkan kemampuan memprediksi perilaku konsumen. Menurut Schiffman dan Canuck, teori tindakan yang beralasan menggambarkan pengintegrasian komponen-komponen sikap secara menyeluruh ke dalam struktur yang dimaksudkan untuk menghasilkan penjelasan yang lebih baik maupun peramalan yang lebih baik mengenai perilaku. Teori tindakan yang beralasan menggabungkan komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif, tetapi diatur dengan pola yang berbeda dengan pola model 3 komponen. Sikap dapat mempengaruhi perilaku memilih secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan sikap konsumen merupakan dasar minat konsumen dalam memilih produk maupun jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Menurut Dharmesta dalam Susanta, hubungan antara sikap dan minat memilih konsumen dapat dilihat dari model Bentler dan Packard yang menunjukkan hubungan di mana sikap mempengaruhi minat konsumen dalam memilih dan menghasilkan perilaku dari konsumen itu sendiri. Pengertian minat. Menurut Churchill dalam Barus menyatakan bahwa minat adalah perilaku di masa depan yang diantisipasi atau direncanakan. Secara teoritis, terbentuknya minat tersebut ditentukan oleh interaksi kedua komponen yang mendahuluinya, yaitu sikap terhadap perilaku atau kegiatan individu dan norma subjektif atau pengaruh orang lain tentang perilaku tersebut. Menurut teori tindakan yang beralasan atau reason action, perilaku atau behavior seseorang tergantung pada minatnya atau intention, sedangkan minat untuk berperilaku tergantung pada sikap atau attitude. Kemudian pengertian jasa dan logistik. Menurut Kotler dalam Lupioadi dan Hamdani, merumuskan bahwa jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa adalah intangible seperti kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan, dan kesehatan, dan perishable atau jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau dikonsumsi pada saat diperlukan. Jasa selalu mempunyai aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan merupakan barang, akan tetapi jasa adalah suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud. Sementara untuk pengertian kata logistik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata logistik berarti pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan untuk mengganti perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaan. Bauran pemasaran jasa. Berkaitan dengan ilmu pemasaran, menurut Ciptono dalam Sunyoto, bauran pemasaran jasa terdiri dari yang pertama produk. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, harga. Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, cara pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, distribusi. Keputusan distribusi jasa menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Hal ini meliputi perantara, lokasi outlet, dan transportasi. Yang keempat, ada promosi. Bauran promosi tradisional meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial dan aktual. Promosi jasa seringkali membutuhkan penekanan tertentu pada upaya meningkatkan penampakan tangibilitas jasa. Yang kelima, orang atau partisipan. Bagi sebagian besar jasa, partisipan merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran. Partisipan dalam hal ini meliputi karyawan, konsumen, komunikasi, motivasi, dan tim kerja.
Yang keenam, proses. Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Hal ini meliputi aliran aktivitas, standarisir, dan tingkat keterlibatan konsumen. Yang ketujuh, ada bukti fisik. Bukti fisik merupakan lingkungan fisik di mana jasa disampaikan serta merupakan proses di mana perusahaan dan konsumen berinteraksi, serta setiap komponen tangible memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. Hal ini meliputi desain fasilitas, keindahan, peralatan, rambu-rambu, kondisi yang tak menentu, dan pakaian karyawan. Kesimpulan, konsumen tergolong aset paling berharga bagi semua bisnis. Tanpa dukungan mereka, suatu bisnis tidak bisa eksis. Sebaliknya, jika bisnis kita sukses memberikan pelayanan terbaik, konsumen tidak hanya membantu bisnis kita tumbuh. Lebih dari itu, mereka biasanya akan membuat rekomendasi untuk teman dan relasinya. Sikap konsumen adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan cara menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.